Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk step kedua, yaitu bagaimana caranya untuk membuat postingan atau artikel baru. Jadi untuk para pemain blogger yang masih pemula, itu sebenarnya harus membuat artikel yang tidak kopas ya, alias tidak mengambil artikel orang lain. Nah, kenapa kok bisa tidak harus mengambil artikel orang lain? Karena kalau kita mengambil artikel orang lain, nanti untuk ajuan AdSense itu sangat lama atau bisa saja ditolak ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat artikel itu yang tidak kopas? Jadi kita harus membuat artikel rewrite. Artinya rewrite itu artinya kalau kita ambil artikel orang lain itu diubah ya, kata-katanya nanti diubah. Nah, jadi sekarang yang harus kalian lakukan, misalkan untuk contoh saja ya, saya akan memberikan contoh bagaimana caranya untuk membuat artikel dari bahasa Indonesia ke translate ke bahasa Inggris ya. Ini banyak yang dilakukan oleh para blogger pemula yang ingin mendapatkan akun AdSense ya. Nah, di sini yang harus teman-teman lakukan yang pertama yaitu klik pada bagian postingan baru ya. Di bagian postingan baru ini kita langsung klik ya. Setelah ini yang harus kalian lakukan yang pertama untuk bisa membuat artikel bahasa Inggris. Jadi kalian klik tab baru di sini ya. Cari misalkan yang akan kalian itu translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu kita tentukan temanya dulu. Misalkan temanya tentang trading. Nah, di sini kita langsung membuat misal atau harga laptop ya. Ini aja, harga laptop Infinix X1 misalkan ini ya. Nah, jadi kita cari dulu di sini ya websitenya yang akan membahas ini ya tentang masalah laptop Infinix. Misalkan ini masih Shopee yang ada di sini ya. Dan misalkan ini suara rakyat ini. Nah, kita langsung buat lagi tab baru, ketik aja translate Bing. Nah, jadi ya kita buka ya, di sini. Nah, ini kita tentukan dari Indonesia ya, berarti dari Indonesia ke Inggris yaitu Indonesia ke Inggris. Nah, jadi sekarang yang kita akan translate yaitu judulnya, judul. Jadi kita copy. Ini setelah itu kita copy di sini, ambil ya. Kalau sudah ketahuan ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, baru kita paste di bloggernya, di judul, bagian judul ya. Nah, di sini. Setelah itu yang harus kalian lakukan yaitu mengambil fotonya ya. Atau sebelum foto ini kalian ambil lagi artikel yang ada di sini ya. Kita translate satu-satu. Kita blok dari sini, copy, terus ambil dari sini, paste lagi. Jika kepanjangan seperti ini kita ambil sedikit aja ya. Jadi karena ini batasannya itu hanya 1000 kata. Ya, kalau lebih dari 1000 kata, nah ini lebih ya, 1470. Jadi ini hanya dibatasi 1000 kata. Jadi kita buang dulu untuk sementara ini. Dari sementara ini. Ini masih lebih. Jika masih lebih berarti kita ambil lagi, buang lagi ya. Nah, setelah selesai di sini kita copy lagi, langsung simpan di bagian bawahnya.
Setelah disimpan di bawah, kita cari lagi di sini yang tadi ya. Kita ambil, translate lagi di sini sama kayak tadi ya. Oke. Nah, ini dibuang karena ini palsu ya. Nah, kita perbagus seperti ini ya. Terus setelah itu pokoknya kata-kata yang tidak mau diambil silahkan dibuang saja. Nah, ini misalkan sudah selesai ya, sudah habis ya, kita ambil. Setelah itu yang harus kita lakukan berarti bagaimana caranya untuk memasukkan gambar ya. Memasukkan gambar. Sebelum itu, jadi kita harus mengecek keaslian dari artikel. Nanti saya akan beritahukan bagaimana caranya untuk mengecek ya. Atau langsung saja di sini daripada dipotong ya. Langsung saja keasliannya kita ketik di sini, buat lagi di situ ya, small CEO tool. Nah, jadi kita klik ini small SEO tool, kita copy semua artikel yang ada di sini, copy, terus kita pergi ke sini ya, langsung paste. Jadi pastikan ini harus 300 kata ke atas ya, karena kalau syarat untuk pengajuan AdSense itu memang harus 300 kata ke atas. Nah, ini kan hanya contoh saja, jadi kalian nanti jangan diikuti yang ini ya. Kalian bisa ambil yang artikel yang lebih banyak lagi ya. Nah, di sini klik I am not robot. Nah, terus klik cek plagiaris. Intinya maksudnya itu dari ini ya, supaya kalian tuh bisa mengetahui apakah artikel yang kalian buat itu artikel asli atau artikel yang ambil dari artikelnya orang lain. Jadi kita tunggu dulu sampai nanti ini proses cek plagiaris itu selesai ya. Kita tunggu, nanti akan muncul di sini cek plagiarisnya. Nah, ini sekarang kita lagi proses untuk mengecek apakah ini plagiaris atau bukan. Nah, jadi kalau seperti ini itu artinya dia itu plagiaris, yang artinya artikel yang kita buat yaitu artikel yang sudah copy paste ya. Nah, jadi di sini jadi kalian itu harus mengambil yang tidak plagiaris ya, atau yang 100% atau bisa 90%. Ini ada 15%, sebenarnya tidak ada masalah sih. Nah, kita tunggu sampai 100 ya untuk mengetahui keasliannya. Nanti yang merasa plagiaris ini diedit saja kata-katanya untuk biar supaya tidak terdeteksi bahwa ini plagiaris ya. Nah, jadi ketahuan ya, yang unik 85% dan yang tidak unik yaitu 15%. Nah, setelah itu yang harus kalian lakukan yaitu bisa merubah kata-kata yang ada di sini yang merasa ini adalah plagiaris ya, atau copy paste dari orang lain. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan, ambil saja judulnya ya, kalau sudah buat artikel di sini. Langsung setelah itu dikasih main seperti ini. Nah, ini ada di paragraf pertama. Silakan. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh saja. Jadi untuk teman-teman saya sarankan untuk membuat artikel asli ya, tidak boleh membuat artikel yang seperti ini ya. Jadi keaslian artikel itu, atau kalian itu bisa merubah teks ya, punya orang lain misalnya seperti ini ya. Ini ambil punya orang lain sebagai acuan, nanti diubah kata-katanya sedemikian rupa, terus setelah itu dicek di plagiaris apakah lolos atau tidak. Kalau sudah lolos berarti sudah dipastikan kita bisa langsung post di sini. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan yaitu yang pertama untuk membuat bagaimana caranya untuk membuat teks ya.
bukan teks tapi gambar, mengupload gambar. Nah, kita sudah membuat atau sudah tahu gambar yang ada di sini ya. Nah, ini ya, kita ambil saja di sini gambarnya. Nah, di sini untuk gambar juga tidak boleh kalian itu ambil gambar ini ya, ini orang lain, tapi bisa mengambil punya orang lain seperti ini. Misalkan nanti diedit ya, diedit di aplikasi, bisa Adobe Photoshop, bisa Canva, dan bisa yang lainnya ya, atau di aplikasi. Biasanya saya itu menggunakan PowerPoint kadang. Nah, di sini saya mencoba untuk menggunakan PowerPoint. Misalkan saya membuat PowerPoint di sini, jadi jangan sampai tidak diedit ya kata-kata fotonya. Jadi kalian harus edit dulu fotonya seperti ini. Misalkan saya edit dulu fotonya ya, yang tadi sudah saya buat. Saya ambil sini fotonya. Nah, saya simpan di sini, nanti diberi judul lagi ya. Diberi judulnya itu sesuaikan dengan yang ada di blognya. Misalkan ini judulnya, kita ambil, kita masukkan ke aplikasi PowerPoint-nya yang kita buat. Pokoknya harus diedit, tidak boleh tidak diedit ya. Pastinya teman-teman sudah ngerti bagaimana caranya untuk mengedit. Kalau tidak ngerti, nanti saya silahkan komentar saja, nanti saya akan buatkan tutorialnya ya, cara mengedit gambar gitu. Misalkan kalian itu masukkan di sini add text ya, add text, disimpan di sini. Oke, ini bisa diperbesar ini ya. Oke, sebagus mungkin. Nah, misalkan seperti ini. Nah, setelah itu sudah jadi ya, ini sudah saya edit gambarnya seperti ini saja, nggak usah yang mulu-mulu ya, yang terlalu bagus itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kalian itu bisa editing foto ya nggak apa-apa, diperbagus gitu ya. Tapi kalau saya kurang mahir tentang editing foto, jadi ya saya hanya bisa seperti ini. Oke, langsung di save ya. Kalau sudah di save, setelah itu silakan klik pada bagian ini, sisipkan gambar ya. Setelah itu pilih file, terus silakan ditaruh di mana tadi, jadi di bagian mana, jadi kita nah ini misalkan tadi langsung diupload. Kalau sudah jadi langsung seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya, dia sudah masuk gambar. Setelah itu klik pada bagian roda ini, judul kita paste ya, untuk SEO nya, terus ekstra besar, jadi menyesuaikan nanti. Terus caption juga sama ya, judul juga di sini nggak apa. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini artikelnya dan ini fotonya. Setelah itu kalian bisa klik pada bagian label. Label misalkan ini teknologi, no itu rumah. Nah, sini setelah itu nggak usah diotak-atik lagi yang lainnya, langsung klik publikasi, klik konfirmasi. Nah, maka kalian sudah bisa berhasil membuat artikel bahasa Inggris. Nah, mungkin yang tepat untuk judul ini, bagaimana caranya untuk membuat artikel bahasa Inggris dengan cara translate ya, translate untuk blog ya. Nah, di sini langsung lihat blog, nanti akan ada seperti ini. Nah, ini hasil blognya yang bisa kalian lihat. Nah, ini tampilan blog kalian karena belum diedit ya. Nah, langsung baca selengkapnya, maka seperti ini tampilannya. Nah, ini sudah bagus ya hasilnya.
daripada yang tadi, daripada yang ini ya. Nah, berarti kalian itu sudah berhasil membuat artikel 1. Nah, jadi untuk membuat artikel yang baru lagi, kalian bisa klik pada bagian postingan baru lagi. Nah, kalian itu bisa buat perbanyak di sini. Nah, jadi langkah-langkah cara membuat artikel bahasa Inggris, yang pertama, silakan cari artikel judulnya apa, itu terserah kalian, tanaman kayak atau apa terserah kalian ya, atau otomotif atau tekno terserah. Terus setelah itu kalau sudah ketemu artikelnya, silakan menggunakan Bing Translator, ditranslate semuanya, langsung dipaste di bagian tadi ya, di bagian sini. Untuk judul di bagian sini, dan untuk teksnya ada di bagian sini ya. Setelah selesai teksnya, jangan lupa untuk dicek plagiaris, takutnya ada yang tidak atau yang plagiat ya, atau copy paste punyaan orang lain gitu kan. Jadi kita usahakan untuk seunik mungkin, bisa 100% gitu ya. Nah, kalau sudah 100% baru kita, kalau sudah selesai kita publikasikan. Nah, cukup mudah sekali untuk cara membuat artikel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sekian saja mengenai tutorialnya, dan saya sarankan untuk teman-teman usahakan untuk membuat artikel yang benar-benar asli ya, atau karangan kalian sendiri. Pastinya untuk membuat artikel karangan sendiri itu sangat sulit sekali, akan tetapi kalau kita menggunakan teknik rewrite atau merubah artikel orang lain, itu dengan mudah sekali. Oke, sekian dari saya untuk tutorial cara membuat blog bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.